Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menuju sore teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Ihsan Al-Mutakin, merupakan mahasiswa bimbingan konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 5. Pada kesempatan kali ini atau pada kegiatan kali ini saya akan ikut mengisi pada kegiatan kali ini dengan membawakan tema atau sebuah pembahasan yaitu tentang seks bebas. Mengapa saya membawakan materi ini atau pembahasan ini? Karena seks bebas sendiri itu merupakan bisa dikatakan salah satu permasalahan yang marak terjadi gitu di kalangan remaja di zaman sekarang. Ya, sebelum kita berlanjut ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian dari seks bebas itu sendiri. Nah, seks bebas itu sendiri ialah suatu perilaku atau aktivitas seksual yang mana hal ini dilakukan di luar ikatan pernikahan tanpa tanggung jawab dan komitmen dan juga tanpa adanya kesiapan fisik, mental, dan sosial. Jadi, ketika ada suatu hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya ketiga hal tersebut, maka itu sudah dikatakan dengan namanya seks bebas. Nah, adapun contoh-contoh daripada seks bebas itu sendiri, diantaranya itu yang pertama adalah pacaran yang melampaui batas atau sentuhan fisik yang berlebihan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita meraba-raba area intim, baik itu dari laki-laki ataupun perempuan. Seperti apa? Kalau di perempuan itu area dada atau yang lain sebagainya. Yang kedua itu adalah hubungan seksual pranikah. Nah, oke lah, itu sudah teman-teman juga sudah mengetahui mungkin ya, bahwasannya hubungan seksual yang di luar pernikahan itu juga merupakan salah satu contoh dari seks bebas. Yang ketiga nih adalah gonta-ganti pasangan. Ternyata, siapa nih di sini? Kan enak ya bahasa playboy, playgirl gitu kan. Nah, ternyata setelah ditelusuri hal-hal ini tuh juga termasuk kepada salah satu contoh daripada seks bebas. Nah, contoh yang terakhir itu adalah aktivitas seksual karena adanya paksaan, tekanan, atau bujuk rayu. Nah, biasanya contoh dari paksaan itu ketika mendapatkan suatu ancaman atau apa, disuruh melakukan hubungan-hubungan intim. Contohnya tuh gini, terkadang kita udah lihat nih di zaman sekarang banyak sekali berita-berita yang guru yang misalkan memaksa muridnya, kalau misalkan kamu gak ngelakuin hal ini, misalkan melakukan hubungan seks dengan bapak, nilai kalian tidak aman. Nah, itu pun walaupun itu adanya paksaan, itu tetap termasuk dengan contoh daripada seks bebas. Atau bujuk rayu, contohnya tuh gini, ketika kita pacaran, anggaplah pacaran gitu kan. Nah, si cowok tuh kadang ada bahasa gini, aku janji bakal setia sama kamu, aduh, asal kamu mau nurutin semua perkataan aku atau kamu mau nurutin semua omongan aku. Nah, dari situ juga itu bisa itu termasuk daripada contoh seks bebas ini. Nah, selanjutnya apa sih faktor penyebab daripada remaja melakukan seks bebas ini? Nah, yang pertama itu adanya pergaulan dan tekanan teman sebaya. Nah, ketika kita tidak bisa mengontrol, tidak bisa membatasi pergaulan dan juga dengan teman-teman sebaya, nah itu bisa menjadi faktor penyebab daripada seks bebas ini itu sendiri. Terus yang keduanya itu adalah media sosial dan konten negatif. Nah, kan sekarang sering nih kita zaman sekarang semua informasi gampang didapatkan gitu kan. Informasi semua bersebar luas di mana-mana, di Instagram, di Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Itu tidak sedikit informasi atau konten-konten negatif yang sering yang sering melewat gitu di beranda. Nah, dengan kita menonton atau melihat konten-konten itu negatif, itu tuh bisa memicu perasaan-perasaan kita untuk melakukan hal yang sama. Ya misalkan nonton nih, ya misalkan yang ciuman atau apa, nah kita membayangkan, oh kayaknya gini 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 enak ya gitu, misalkan gitu kan. Nah ketika tidak bisa mengontrolnya, terus kita mencoba meluapkan
pikiran-pikiran kita. Nah, itu salah satu daripada faktor penyebabnya. Yang ketiga itu adanya kurangnya pengawasan dan komunikasi. Kurangnya pengawasan dari siapa? Itu salah satunya bisa jadi dari orang tua kita. Pengawasan dari orang tua juga bisa dikatakan sangat penting gitu dalam mengawasi kita dalam untuk apa ya, mencegah daripada faktor penyebab seks bebas ini sendiri. Yang keempatnya itu ada minimnya pemahaman nilai agama dan moral. Jadi ketika kita kurang memahami bahwasanya di dalam agama Islam gitu kan, khususnya di sini Islam semua,